Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dian selaku host kegiatan acara Gizi Berseri, Direktorat Gizi berbagi serial informasi. Terima kasih atas undangannya untuk menyampaikan ikan sebagai bagian dari membentuk anak cerdas dan imun terjaga. Terima kasih. Kemudian kepada Ibu Artati, guru kami, senior kami, ya, Ibu Artati, yang sebenarnya lebih paham insya Allah terkait dengan ikan, dan sekarang beliau sebagai staf ahli menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian kepada Dr. Puspo Edi Kiwiono, selamat siang, salam hormat dari Sifas Center IPB, kemudian Ibu Dela Rosa dari Direktorat Gizi Masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan bahwa kami dari Direktorat Pemasaran yang bertugas untuk mempromosikan ikan sebagai bahan asupan makanan yang bergizi bagi masyarakat untuk membentuk manusia yang cerdas, sehat, dan kuat. Seperti itu. Baik, Bapak sekalian, mungkin bahannya akan kami share dan beberapa hal mudah-mudahan ini bisa, bentar saya coba dulu. Nah, bisa insya Allah. Oke. Sudah dapat dilihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Oke, makasih. Soalnya kemarin itu rada repot juga tuh. Di Lampung, baru pulang dari Lampung, ternyata di daerah Kemukus itu sinyalnya susah sekali. Jadi kita memasukkan share screen agak susah. Sekarang di Jakarta alhamdulillah bisa lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tentang potensi ikan. Ya. Tentu kita tahu bahwa ikan itu merupakan sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah ikan. Kita ketahui sumber daya kelautan perikanan di Indonesia itu sangat luar biasa. Ini potensinya, jadi kalau kita lihat dari luas perairan Indonesia, itu 75% itu isinya air. Kemudian kita juga memiliki garis pantai yang sangat panjang. Kalau garis pantai panjang berarti potensi untuk kegiatan-kegiatan di pantai itu sangat beragam, dari mulai budidaya ikan, penangkapan ikan, kemudian wisata, dan lain sebagainya, itu memberikan peluang sebagai sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar di Indonesia. Kemudian juga ada ikan, di sini ada potensi lestari perikanan, ada 12,54 juta ton ikan. Cukup besar ini, bukan cukup lagi, sangat besar. Dan saat ini baru ditangkap sekitar 7,5 juta ton, jadi masih banyak ikan kita. Jadi per tahun itu rata-rata sekitar 7,5 juta ton ditangkap, dan pada potensi kita masih 12,54 juta ton, masih banyak. Kemudian potensi budidaya, ya, saya sampaikan tadi, potensi budidaya air tawar itu baru 10,7% dari total 2,83 juta hektar. Kemudian budidaya air payau itu juga baru 21,9%, baru 2,96 juta hektar pemanfaatannya. Kemudian budidaya laut juga baru 2,7% dari 12,12 juta hektar. Jadi potensi budidaya air tawar, payau maupun laut ini juga cukup besar di Indonesia, selain dari air perikanan tangkap. Belum lagi spesies-spesies yang ada di Indonesia. Ikannya ada lebih dari 8.500 spesies, rumput laut pun lebih dari 550 spesies, dan terumbu karang lebih dari 950 spesies. Menurut data Renstra kami di KKP 2015-2019. Belum yang lainnya, masih ada sumber daya yang lain, seperti tadi saya sampaikan, ada wisata bahari, ada deep sea water, ada ocean thermal energy conversion, ada bioteknologi, ada industri maritim, jasa kelautan, dan sebagainya. Ini adalah potensi sumber daya kelautan perikanan Indonesia yang sangat luar biasa,
Dan kita fokus nanti ke ikan. Ya, ikan di sini kalau menurut definisi adalah semua organisme yang hidup sebagian atau seluruhnya di air itu adalah ikan, termasuk tumbuhan tadi ya. Rumput laut itu juga ikan. Definisi dari Undang-Undang Perikanan 31 2004 dan Undang-Undang Perikanan 45 tahun 2009. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan bahwa kita adalah merupakan negara maritim yang sumber pangannya ya ada di laut, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan sampai melupakan laut, gitu ya, bahwa laut adalah merupakan sumber pangan ke depan. Sehingga Pak Presiden menyampaikan laut adalah masa depan bangsa. Baik, selanjutnya ini yang rinciannya, ini adalah angka potensi lestari, maksimum sustainable yield, jadi 12,54 juta ton, yang boleh ditangkap itu 80%-nya. Jadi kalau 80% sekitar 10 juta ton yang boleh ditangkap. Sekarang baru ditangkap sekitar 7,5 juta ton. Masih punya simpanan yang luar biasa di laut kita ya. Setiap tahun itu masih bisa ditangkap lebih dari 2,5 juta ton tambahan. Kemudian ini budidaya, ini tangkap ya, ini perikanan tangkap yang baru ditangkap. Saya lihat di sini Bapak sekalian bahwa ya baru sekitar 7 juta ton ditangkap nih 2018, mungkin sekarang sekitar 7,5 juta ton. Kemudian ini perikanan budidaya, ini juga meningkat terus. Posisi sekarang itu 2018 data terakhir kami dapat, 2019 belum, 6,8 juta ton. Dan ada lagi satu lagi, kita punya potensi rumput laut yang kandungan nutrisinya luar biasa di rumput laut ini. Juga luar biasa. Ini potensi, ini produksinya sekitar 10 juta ton untuk rumput laut. Dan kita ini untuk jenis SMA yang digunakan untuk keragenan itu nomor 1 di dunia, produsen nomor 1 di dunia. Dan jenis Gracilarea biasanya untuk agar-agar itu kita nomor 2 setelah China di dunia produsen. Ini juga sumber nutrisi yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Baik, itu adalah gambaran potensi. Tadi kan karena kami diminta untuk memberikan bagaimana potensi ikan yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang pada 1000 hari pernapasan kehidupan, khususnya untuk pemenuhan protein. Kalau kita lihat 1000 hari pertumbuhan ini memang masa-masa kritis gitu ya, memerlukan banyak protein dari mulai kehamilan, lahir sampai usia 2 tahun. Ini perlu protein yang cukup bagi pertumbuhan perkembangan anak, baik secara fisik maupun sel-selnya dan otaknya. Pertama di sini mungkin otaknya. Kalau kita lihat di sini, otak yang kurang gizi itu luar biasa ya, kosong. Makanya kalau orang yang nggak punya pikiran, misalnya otaknya kosong, atau orang yang bodoh berarti kosong. Berarti karena kurang gizi di sini. Jadi kalau orangnya gizinya cukup, pasukan makanannya cukup, proteinnya cukup, maka anaknya akan cerdas, gizinya terpenuhi dengan baik. Ya, karena itu ikan sebagai sumber protein yang luar biasa. Tidak hanya protein, di dalamnya ada vitamin, ada omega 3, ada vitamin D, vitamin 12. Ini banyak sekali kandungan-kandungan ikan yang ada di dalamnya. Ini ikan bandeng ya Bapak sekalian. Ini kandungannya sangat tinggi. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita, baik yang masih kecil atau dalam kandungan sampai usia lanjut. Ikan itu merupakan sumber makanan yang baik bagi kesehatan. Ini kandungan gizi ikan, gitu ya, dari mulai asam amino, mineral, gitu ya, saya sampaikan vitamin. Ini adalah kandungan gizi ikan. Dan ikan-ikan yang ada di Indonesia itu kandungan gizinya luar biasa. Jadi tidak kalah, bahkan melebihi dari ikan-ikan impor. Jadi kita jangan sampai terpengaruh atau tertipu, wah impor itu lebih bagus ikannya, misalkan. Tidak, ikan-ikan kita itu ditangkap di perairan yang bagus, kemudian ditangkap dengan baik, di sistem rantai dinginnya juga sudah baik, walaupun ada beberapa yang masih belum, tapi ini kalau kita lihat ikan-ikan Indonesia itu juga kandungan proteinnya, kandungan omega 3-nya itu lebih tinggi. Jadi jangan sampai ada image, ada kesan ikan salmon lebih bagus. Tidak, ikan kembung, ikan bandeng, itu malah lebih bagus. Omega 3-nya lebih tinggi. Ada beberapa penelitian mengatakan demikian. Jadi ini sumber ikan lokal, jadi kita gemar makan ikan itu
gerakan memasyarakatkan makan ikan lokal gitu ya. Kalau kita impor, wah itu menyumbangkan defisit anggaran, nanti defisit neraca perdagangan. Nah, sekarang kita ketahui neraca perdagangan kita 2019 itu negatif 3 miliar Bapak sekalian gitu ya. Dan sampai kita ikut menyumbang defisit di situ. 2018 malah lebih besar lagi, negatif 8 miliar US dollar. Dan produk perikanan itu tidak memberikan defisit, memberikan surplus, malah positif. 2019 itu kita positifnya sekitar 4,4 miliar US dollar. Dan sampai bulan Mei kita ini surplus untuk neraca perdagangan perikanan ini surplusnya 1,8 miliar US dollar. Di ekspornya sekitar 2 miliar US dollar, kemudian impornya itu sekitar 167 juta, jadi kita punya surplus 8 miliar lebih, 1,8 miliar US dollar. Baik, Bapak sekalian, ini manfaat ikan. Baru kita sekarang seperti ke depan, seperti apa tantangannya. Jadi status tren produksi perikanan dunia kita ketahui ya seperti ini. Jadi aquaculture itu ya itu semakin meningkat. Ini prediksinya seperti ini, meningkat. Terus kita punya potensi, tadi saya sampaikan, potensi budidaya itu masih dapat dikembangkan, gitu ya. Masih sedikit yang baru dimanfaatkan. Dan ini sesuai dengan amanah Presiden kepada Menteri Kelautan Perikanan untuk meningkatkan perikanan budidaya, gitu. Dan diberikan satu komoditas yang harus Pak Menteri menyampaikan 5 komoditas, Pak Presiden menyampaikan 1 komoditas dulu utamakan, yaitu udang. Karena udang itu kalau untuk meningkatkan devisa di dunia itu udang itu nomor 1. Jadi orang dunia itu senangnya makan udang yang pertama itu. Yang kedua itu memang salmon. Itu yang kedua itu meningkat tajam. Promosinya luar biasa Norwegia itu untuk salmon. Kemudian yang ketiga itu tuna tongkol cakalang. Dan kita punya itu. Kita punya udang, kita punya tongkol cakalang, kita punya juga cumi sotong gurita, itu yang disenangi oleh di dunia. Jadi Pak Presiden mengamanatkan produksi budidaya udang ditingkatkan. Ini perikanan dunia, ya kita lihat sekali bahwa ya produksi ikan, populasi penduduk bisa dilihat seperti apa. Jadi ini ada warna kuning, gitu ya. Kemudian ada kebutuhannya meningkat terus, gitu ya. Konsumsi meningkat, ya ini akan terjadi kalau suatu saat terjadi krisis pangan. Apalagi sekarang di kondisi pandemi COVID, itu orang rebutan pangan. Dan kita alhamdulillah mudah-mudahan Indonesia sebagai negara dengan protein yang luar biasa, jangan sampai ada kesan orang Indonesia masuk ke Indonesia kekurangan protein, padahal di tempatnya protein. Kalau peribahasa mengatakan ayam mati di lumbung padi. Jadi orang Indonesia kekurangan protein di lumbung protein, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kita punya protein. Jadi pertama kali undang-undang perikanan yang ikan itu adalah dikonsumsi dalam negeri dulu, lalu sisanya diekspor. Itu amanat undang-undang seperti itu. Ditingkatkan konsumsi ikan di dalam negeri. Ini peningkatannya cukup biasa. Permintaan ikan terus meningkat, gitu ya, sangat tinggi di sini ini ikan. Di dunia, termasuk di Indonesia juga terus meningkat. Ini kelebihan dari ikan, ada ragam produksinya. Nanti mungkin Ibu Artati, staf ahli Menteri akan memberikan gambaran bagaimana dengan produk-produk sekarang yang ready to eat, gitu ya, ready to cook, ada ready for for children, gitu ya. Itu macam-macam banyak. Jadi ikan itu sekarang bisa berbagai macam. Jadi kalangan baik itu orang dewasa maupun anak kecil itu bisa mengkonsumsi ikan dengan berbagai ragam produk. Presiden menyampaikan bahwa ikan adalah dapat meningkatkan imun tubuh. Nah, ini dipromosikan bahwa ikan itu meningkatkan imun tubuh, termasuk di dalamnya karena kandungan tadi ada omega 3-nya, ada proteinnya, di dalamnya adalah penuh dengan unsur-unsur gizi yang luar biasa. Ini peran penting konsumsi ikan, mendorong pertumbuhan, ekonomi tentu, kemudian akses pasar dalam negeri, juga meningkatkan penyerapan produksi ikan yang saat ini di beberapa lokasi serapan produksi ikan itu menurun akibat COVID ini. Kita dengan promosi Gemar Ikan itu dapat membantu untuk penyerapan produksi perikanan. Ini tingkat konsumsinya semakin meningkat. Kita targetkan tahun 2024 adalah 62,05 kg per kapita. Kalau kita lihat tahun 2018 rata-ratanya itu 50,69 kg per kapita. Ini ada yang di bawah 50
56,9 itu di sini kita lihat bahwa memang yang di atas itu baru 19 provinsi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, per kabupaten kota itu ragamnya semakin banyak ini. Ini rata-rata per provinsi seperti ini. Ini yang disukai di Indonesia itu yang paling banyak ya tuna, tongkol, cakalang, sarden. Ini yang pertama 11,03%. Itu orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara rata-rata itu sukanya TTC, sarden tuna, tongkol, cakalang, sarden. Atau TCT, tuna, cakalang, tongkol. Nah, kemudian orang-orang Jawa ini kebanyakan sukanya mas, nila, lele gitu ya. Ini ada di ranking nomor 2 dan nomor 3. Kalau olahannya rata-rata teri gitu ya, TTC, kembung. Ini adalah hasil dari Susenas tahun 2018. Nah, kita untuk dapat meningkatkan konsumsi kan kita ada promosi. Ini adalah bahan promosi sosialisasi edukasi. Kita memberikan flyer-flyer, ada gizi, manfaat ikan, manfaat bagi kesehatan, tips pemilikan segar dan sebagainya. Ini kita sudah promosikan kepada masyarakat melalui media-media, baik secara langsung maupun secara media online. Nah, kita juga dapat dukungan untuk meningkatkan konsumsi ikan dari Forikan yang sudah ada di 34 provinsi, 233 kabupaten kota. Ini adalah para mitra kita untuk meningkatkan konsumsi ikan yang ada di daerah. Dan mitra-mitra yang lain banyak. Ada kita 36 mitra dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan. Termasuk dari kemarin sudah ditandatangani dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat ya, bahwa kita juga kerjasama untuk meningkatkan konsumsi ikan. Nah, juga selain itu kita kerjasama dengan anak-anak muda startup. Ini startup yang perikanan cukup banyak, lebih dari 20 startup perikanan, bahkan kemarin disebutkan sekitar 30-an startup perikanan. Ini juga menjual ikan, baik ikan budidaya, ikan tangkap maupun olahannya. Kita kerjasama untuk para startup ini, selain untuk dirinya mereka sendiri mengkonsumsikan, juga untuk menjual produk perikanan di Indonesia. Nah, selain itu juga kita ada program dari Kemenko Marves, program di sekarang nasional, itu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Termasuk kita juga mempromosikan produk-produk mikro kecil, menengah di media online. Nah, mudah-mudahan ke depan ini semua bergerak bahwa komoditas perikanan juga merupakan bagian dari bangga sebagai orang Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang banyak dan memiliki yang tinggi, yang cukup tinggi, dan kita dapat mensehatkan masyarakat Indonesia. Nah, terakhir, mari kita makan ikan supaya sehat, kuat, dan cerdas. Dan selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-27. Hidup sehat dengan menu ikan di tengah keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.